Pada suatu zaman di sebuah desa yang terhampar indah di bawah sinar matahari yang hangat, hiduplah seorang petani apel yang terkenal di seluruh negeri. Ia adalah Lukas. Dan ia telah mengabdikan hidupnya untuk menanam dan merawat pohon apel yang subur di ladang miliknya. Setiap musim panen, pohon apelnya berbuah melimpah, dan ia merasa sangat bahagia melihat hasil kerja kerasnya yang terbayar dengan hasil yang begitu melimpah. Suatu pagi yang cerah, ketika Lukas sedang berjalan-jalan di ladangnya, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Di salah satu pohon apel terbesar yang paling subur, terlihat sebuah apel yang tampaknya sudah mulai membusuk. Apel busuk itu terlihat berada di puncak pohon apel besar itu. Lukas merasa cemas dan prihatin. Ia tahu betapa mudahnya sebuah apel busuk dapat menulari apel-apel lainnya dan merusak seluruh panennya dalam sekejap. Semua kerja keras dan usahaku selama ini bisa hancur, gumam dari Lukas. Dalam hati, ia memandangi apel busuk itu dengan cemas. Sementara matahari terbit perlahan di ufuk timur. Lukas telah mengusahakan berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Pertama, ia berpikir untuk menjatuhkan apel busuk itu dengan sebuah gala panjang. Ia pun balik ke gudang miliknya untuk mengambil gala. Setelah melakukan usaha yang cukup melelahkan dengan mengayunkan galah itu beberapa kali ke apel busuk itu, ternyata apel busuk itu tidak kunjung jatuh. Usahanya sia-sia karena galah yang dia punya tidak cukup panjang untuk menjangkau apel busuk tersebut. Ayunan dari galah tersebut malah menjatuhkan beberapa apel yang masih bagus dari pohonnya. Karena galah tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan, Lukas mencoba menggunakan ketapel untuk menjatuhkan apel busuk itu dari cabangnya. Ia pun kembali lagi ke gudang miliknya untuk mengambil ketapel. Namun, bahkan dengan segala usaha, hasilnya tetap tidak memuaskan. Beberapa apel yang bagus justru yang terjatuh oleh tembakan melenceng Lukas. Sendiri kecil, kemampuan menembakku masih saja buruk, gerutu Lukas dalam hatinya. Lukas merasa semakin frustasi. Ia mencoba naik ke pohon apel besar itu dan mengguncangnya dengan sekuat tenaga, berharap apel busuk itu akan terjatuh. Namun karena posisi apel busuk itu yang terlalu tinggi, Lukas yang tidak bisa naik terlalu tinggi di pohon apel tersebut tidak membuahkan hasil seperti keinginannya. Dan sekali lagi, usahanya hanya mengakibatkan apel-apel yang bagus terjatuh dan berhamburan di tanah. Bukannya menyerah, Lukas malah semakin terobsesi dengan apel busuk itu. Ia merasa terusik dan kesal oleh keberadaannya dan berpikir bahwa ia harus menemukan solusi yang lebih tepat. Pada akhirnya, harus memutuskan untuk memotong cabang tempat apel busuk itu berada. Ia berpikir bahwa ini adalah solusi terakhir yang akan mengakhiri masalahnya. Namun setelah Lukas kembali ke pohon apel tersebut dengan membawa alat untuk memotong cabangnya, ia merasa sejenak terhenti. Pandangannya melayang ke sekeliling ladang dan ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada satu biji apel yang busuk. Dalam usahanya untuk menyelesaikan masalah itu, ia telah lupa untuk menghargai semua keindahan dan berkah yang telah ia miliki. Lukas melihat sekelilingnya dan matanya dipenuhi dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Ladangnya dipenuhi dengan pohon-pohon apel yang subur, berbuah dengan lebatnya. Ia melihat apel-apel sehat yang indah di bawah sinar matahari, dan ia menyadari bahwa ia telah mengabaikan keindahan ini
dalam perjuangannya melawan satu apel busuk. Tiba-tiba, Lukas merasa malu dengan tindakannya selama ini. Ia meletakkan alat yang dia pegang itu dengan lembut di tanah dan tersenyum sendiri. Ia menyadari bahwa dalam kehidupan, terkadang kita terlalu fokus pada masalah atau kelemahan yang ada dalam diri kita, sehingga kita lupa untuk menghargai semua hal baik yang sudah ada di sekitar kita. Lukas berjalan melintasi ladangnya dengan perasaan lega. Ia meraih sebuah apel yang bagus dan mencicipinya. Rasanya segar dan manis, dan Lukas merasa bersyukur atas semua hasil kerja kerasnya yang telah membawa berkah begitu besar. Ia memutuskan untuk tidak lagi terlalu khawatir tentang apel busuk itu, dan sebaliknya ia akan lebih menghargai dan mensyukuri semua apel-apel bagus yang telah dilimpahkan kepadanya. Sejak saat itu, Lukas belajar sebuah pelajaran berharga tentang penghargaan dan perspektif dalam hidup. Ia tidak lagi membiarkan satu apel busuk mengalahkan semua apel bagus yang ia miliki. Ia selalu mengingat akan merasa bersyukur atas segala berkah dan tidak lagi terjebak dalam perasaan cemas yang berlebihan. Seringkali satu keburukan atau kegagalan yang kita alami membuat kita lupa akan begitu banyak kebaikan yang telah dilimpahkan kepada kita. Dan lebih buruknya lagi, terkadang kita mengorbankan beberapa anugerah yang telah diberikan kepada kita. Hanya satu hal buruk yang kita hadapi, seringkali kita merasa cemas dan terlalu berlebihan dari keburukan atau kegagalan yang kita alami, dan membuat kita tidak lagi menikmati kebaikan yang telah dilimpahkan kepada kita. Mari kita semua sama-sama belajar untuk tidak terlalu fokus pada kegagalan atau keburukan yang kita alami, sehingga kita bisa selalu bahagia dan bersyukur atas segala anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita. Dengan mengalihkan fokus kita pada semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita,